Baik, Bapak Ibu, mata kuliahnya itu Kristologi atau sering disebut dengan doktrin tentang Kristus atau doktrin Kristus. Ya, saya dosen pengajar, Dr. Arul Basir Putar-Putar, Ketua STT Kataros Indonesia. Ya, Bekasi yang belum pernah ketemu, belum pernah kenal. Kalau yang lainnya sudah ya, karena sudah pernah ke sana ya. Ya, diawali dengan mengapa penting belajar doktrin Kristologi. Apakah penting belajar doktrin Kristologi? Tentu jawabannya sangat, sangat, sangat penting. Ya, nanti kita lihat mengapa sangat penting alasannya ya. Tentu banyak alasannya. Nah, jadi mengapa penting? Nah, kita lihat nanti alasannya, beberapa alasan ya. Nah, jadi Kristologi itu ya ada begitu banyak sekarang ini. Mengapa penting belajar Kristologi itu? Karena sekarang ini begitu banyak ajaran sesat yang muncul. Baik itu di media sosial ataupun sekarang ya dengan buku-buku ya yang ditulis, disebarkan atau juga banyak ajaran-ajaran secara langsung mendatangi orang-orang Kristen ya. Ya, nanti kita lihat itu ajaran itu pandangan-pandangan yang sesat itu sampai hari ini masih pesat, masih terus-menerus ya. Ya, ada, tidak akan pernah berhenti. Ya. Ya, oke. Karena itu bagaimana orang Kristen, jemaat atau kita hamba Tuhan untuk menyikapi hal itu tentu kita harus tahu pemahaman yang benar tentang Kristologi. Nah, kalau Kristologi bukan suatu yang penting untuk iman kita, pasti setan tidak menyerang ya dengan menggunakan ajaran sesat. Jadi ajaran sesat itu adalah senjata dari setan, dari iblis ya untuk membawa orang kepada ajaran yang sesat itu dan menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya. Nah, kalau tidak penting Kristologi atau tentang Kristus, ya setan itu ya diam aja untuk apa kan gitu ya. Ya, tidak perlu mengajarkan ajaran yang sesat begitu ya. Nah, jadi karena dia tahu bahwa Kristus itu adalah sentral atau pusat atau sering disebut dengan Kristosentris, pusat dari iman dan ajaran Kristen, maka sampai hari ini setan itu tidak pernah berhenti ya. Ya, untuk apa? Mempengaruhi, menyampaikan, menyebarkan ajarannya ya di dunia ini termasuk di Indonesia. Ya, jadi hal yang perlu juga kita bahwa semua agama yang lain hanya mempunyai satu atau dua aliran. Ya, nah tetapi kekristenan itu mempunyai puluhan atau mungkin ratusan aliran. Kalau yang saya tahu sekarang itu untuk dunia itu hampir 4.000 lebih, 4.000 lebih aliran di dunia aliran Kristen ya kan gitu ya. Nah di Indonesia ya cukup banyak juga ya. Nah jadi orang sering meninjau hal ini secara negatif dengan menganggap ini sebagai hal yang jelek. Jadi kalau banyak aliran Kristen, ada aliran Injili, ada aliran Pentakosta, ada aliran Protestan, ada aliran Katolik, ya macam-macam aliran. Nah, ada orang menganggap itu sebagai hal yang jelek. Seharusnya kalau agama itu benar, cukup satu aliran. Ya, apakah benar demikian? Ya. Nah, tapi sebetulnya ini bisa ditinjau secara positif, ya, secara positif. Semua aliran tadi itu, ya, yaitu dengan menyadari bahwa setan tentu paling senang untuk menyerang ajaran yang benar, ajaran benar. Nah, kalau suatu ajaran agama adalah salah, ya tidak perlu setan ya untuk menyerangnya, tidak perlu, ya, nggak perlu. Kalau ajaran itu salah atau sudah sesat, nah itu sudah dalam kendalinya. Tapi kalau diajarkan kebenaran tentang Kristus, nah di situ dia tidak tinggal diam dan segala cara akan dilakukan ya untuk menyebarkan ajaran-ajaran sesat di muka bumi ini, ya. Nah, karena itu ada banyaknya aliran dan penyesatan dalam kekristenan
ya seharusnya justru membuat kita orang Kristen apalagi hamba Tuhan sungguh-sungguh ya belajar sungguh-sungguh mengikut Kristus. Ya, mengapa demikian? Karena begitu banyak ajaran sesat ya dalam kristologi, ya, belajar tentang Kristus itu. Ya, seharusnya membuat kita semakin sungguh-sungguh mau belajar kristologi, bukan saja di kelas formal teologi atau akademik, ya, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya sering sampaikan kepada para pemimpin gereja ataupun gembala sidang untuk saat sekarang ini lebih fokuskan khotbah kita, pengajaran kita tentang Kristus. Jangan bicara berkat terus, jangan bicara tentang kesuksesan terus, ya. Ya, jangan bicara terlalu banyak tentang etika. Penting. Saya yakin kalau orang sudah mengenal Yesus dengan benar, dengan baik, dia akan cinta, etikanya akan terbentuk sendiri. Ya. Nah, kalau dia sudah belajar tentang kristologi dengan baik, tentang Kristus dengan baik dan benar, maka dia akan tetap setia mengikut Kristus dalam segala situasi, kondisi apapun. Jadi imannya bukan iman situasi. Kalau situasinya baik, beriman. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau segala sesuatu masih dicukupkan, diberkati, ya, nah puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau diizinkan persoalan, masalah, ujian dalam kehidupannya, apakah tetap puji Tuhan, haleluya, dan terus mengiringi Yesus? Ketika ada godaan, ya, ya, untuk meningkatkan ekonomi kita, ya, atau tawaran jabatan kepada kita, lalu mengorbankan iman kita kepada Kristus dan kita mau. Nah, ini bahaya ini. Kalau orang sudah dewasa di dalam Kristus, mengalami Kristus dalam kehidupannya, dia akan menolak hal-hal yang demikian. Jangan sampai tinggalkan iman, jadi orang yang mualaf hanya karena uang, karena harta, karena wanita, karena pria, karena jabatan. Orang seperti itu sesungguhnya belum mengalami lahir baru, belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan yang selamat. Ya, nah itu. Jadi itu penting. Ya, makanya kita penting nggak belajar kristologi tentang Kristus, sangat-sangat penting. Karena dasar iman kita, pusat iman kita adalah Kristus. Ya, ya Kristus. Ya, nah kalau mengenal Kristus pasti mengenal Bapa. Mengenal Kristus berarti mengenal Roh Kudus. Karena Kristus itu memperkenalkan kepada kita siapa Bapa, memperkenalkan kepada kita siapa Roh Kudus, sekaligus memperkenalkan siapa dirinya sendiri. Ya, begitu. Yang adalah Allah itu sendiri. Ya. Oke, pengertian dasar dari tentang kristologi. Ya, istilah kristologi itu berasal dari kata Kristos, ya Kristos atau bahasa Indonesia Kristus, ya atau bisa juga dikatakan itu yang diurapi, ya. Nah, logos, ajaran, ilmu uraian. Karena kalau disingkat berarti ilmu atau uraian tentang Kristus dan juga karya-karyanya. Jadi kristologi itu adalah sebagai teologi tentang Kristus. Oleh karena itu, kristologi itu merupakan subranting dari ilmu yang lebih luas yaitu teologi. Jadi teologi itu kan ada kalau dibagi ya ada beberapa pembagian ya. Ada teologi biblika, ada teologi sistematika, ada teologi historika, ada teologi ya praktika. Ya, praktika. Ya, itu 4 pembagian teologi. Nah, kalau udah teologi apa biblika itu ya berhubungan dengan tafsir ya. Ya, tafsir atau eksposisi gitu ya. Misalnya eksposisi kitab kitab sejarah ya atau kitab Pentateuch atau kitab Musa dan seterusnya. Kalau perjanjian baru berarti kitab sinoptik. Nah, itu tafsiran. Tapi kalau teologi sistematika itu basic pengajaran ya pengajaran yang dilihat secara menyeluruh ya dengan di Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yaitu misalnya teologi proper itu teologi tentang Allah ya doktrin tentang Allah ya kemudian teologi antropologi berarti itu tentang manusia
sebelum diciptakan, sebelum berdosa, setelah jatuh dalam dosa, keadaan manusia yang berdosa. Itu doktrinnya. Kemudian belajar hamartologi. Hamartologi itu bicara tentang dosa. Ya, apa itu dosa? Mengapa manusia bisa berdosa? Apa akibat dari dosa? Bagaimana solusi dari dosa? Oke. Nah, baru soteriologi, doktrin keselamatan. Ya, doktrin keselamatan. Ya. Nah, itu ya. Lalu masuk lagi nanti belajar doktrin kristologi seperti hari ini. Pneumatologi, eskatologi, angelologi. Angelologi itu ada malaikat, satanologi, akhir zaman atau eskatologi, ya. Oke, nah itu. Jadi kristologi itu adalah bagian dari teologi. Nah, jadi kristologi lebih dipersempit, ya. Itu bagian dari teologi, ya. Oke, sekarang kita perhatikan menurut para teolog, ya, apa itu kristologi, ya. Misalnya pakar kristologi namanya Raymond, ya, Brown, ya, Brown, dalam bukunya disebut kristologi membahas pengertian mengenai Yesus dalam hubungan dengan siapakah ia dan peran yang dilaksanakan dalam rencana Allah. Siapa Yesus? Tentu pertanyaan ini bukan saja sekarang ini ya dipertanyakan hal seperti itu ya, tapi di zamannya Yesus pun ketika masih ada di dunia ini masih banyak yang bertanya seperti itu ya. Nah, termasuk Yesus, nanti kita lihat bahwa Yesus pun bertanya kepada murid-muridnya, siapa dia, ya kan? Jadi di sini di bukunya ini menulis yaitu membahas pengertian mengenai Yesus itu dalam hubungan apa? Siapa dia sebenarnya? Apa perannya? Apa yang dilakukannya? Apa karyanya? Ya itu harus tahu. Tadi nama Yesus itu merupakan sebuah nama diri. Jadi sekali lagi nama Yesus itu adalah nama diri. Yaitu berasal dari kata Ibrani yaitu Jehoshua atau Yosua. Ya, Jehoshua atau Yosua. Ya, Joshua. Nanti bisa dibuka di Yosua 1 ayat 1 ya. Jadi nama ini berasal dari akar kata yaitu Yasa. Yasa atau Hosia. Nah, kalau ada nama Hosia kan gitu ya. Nah, yang artinya apa? Menyelamatkan. Jadi Joshua itu artinya menyelamatkan. Itu nama diri Allah yaitu Yesus, nama diri Yesus ya. Oke. Kemudian ada nama Kristus, Yesus Kristus. Nah, nama Kristus itu dalam bahasa Yunaninya sama dengan Kristos ya. Nah, Kristos artinya yang diurapi. Nah, kalau ini nama jabatan. Nama jabatan. Jadi ada nama diri, ada nama jabatan, ya. Seperti hanya dengan nama Mesias, ya. Nah, Mesias artinya mengurapi atau yang diurapi. Nah, itu, ya. Jadi kalau ada nama Yosua di antara mahasiswa ataupun anak kita, itu nama yang sangat bagus, ya. Ya, bagus ya, menyelamatkan atau yang yang juru selamat tuh luar biasa, atau keselamatan ya tuh luar biasa. Jadi jangan sampai sembarangan menggunakan nama itu ya, tuh nama yang luar biasa. Oke, kemudian ada lagi dalam bukunya John Marquardt dikatakan dalam bukunya menyebut kristologi sebagai kristologi yang adalah studi dengan subjeknya adalah Yesus Kristus, baik itu pribadinya, apa pekerjaannya. Nah, ini juga bisa dilihat dari sudut lain. Siapa ia sebenarnya? Siapa Yesus itu sebenarnya? Lalu apa yang dilakukannya? Nah, apa yang dilakukannya? Sehingga begitu penting kita tahu, memahami, mengerti, dan percaya beriman kepada Yesus. Kan banyak ajaran keyakinan yang lain yang juga dianggap itu bagus dan baik dan benar. Lalu apa istimewanya atau perbedaannya dengan Yesus? Gitu. Ya, tentu ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaannya, berarti semuanya ajaran agama itu sama, gitu ya. Kalau tidak demikian. Oke, jadi menurut studi kristologi, sudah ada semasa hidup Yesus sendiri, yaitu bisa dilihat dari sudut adanya pertanyaan mengenai diri semasa hidupnya. Itu tadi yang saya katakan bahwa Yesus masa hidupnya tengah-tengah dunia, waktu dia sudah berinkarnasi di tengah-tengah dunia ini, bahkan sudah bangkit dari kematian,
Ya, dia menyatakan diri kepada murid-muridnya atau kepada rasul yang telah dipilihnya. Ya, misalnya dicontoh di Markus 8 ayat 27. Markus 8 ayat 27. Nah, kata yang singkat saja kita lihat, tidak lengkap. Kata orang, siapakah aku ini? Ini pertanyaan langsung di depan murid-murid atau para rasul. Yesus bertanya, kata orang. Jadi kata orang, siapakah aku ini? Ini pertanyaan yang langsung dari Yesus. Yang langsung Yesus. Ini tujuannya untuk apa Yesus bertanya demikian? Bukan hanya sekedar menguji seperti di kelas ya, diuji supaya nilainya supaya ada nilai diuji begitu ya. Nah, bukan seperti itu. Tapi Yesus ingin lebih tahu murid-muridnya sejauh mana mereka mengenal Yesus, sudah bersama-sama dengan Yesus sekian lama. Sejauh mana mereka tidak mengenal Yesus. Atau juga sekaligus melihat apa kata orang tentang Yesus. Nah, nanti kita lihat jawabannya ya. Oke. Nah, itu tadi kata orang. Terus sekarang Yesus langsung bertanya kepada pertanyaan itu diarahkan kepada murid-muridnya, ya kepada murid-muridnya kan. Tetapi apa katamu? Nah, ini kalau tadi kata orang, sekarang katamu itu kepada Petrus dengan teman-teman yang lain, ya rasul-rasul lain. Apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi pertanyaan bersama, siapakah aku ini? Kalau tadi menurut orang, siapa aku? Menurut kamu, siapa aku? Wow. Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita hari ini, kita bisa jawab enggak? Ya, siapakah Yesus itu? Mungkin jawaban kita dialah Kristus. Siapakah Yesus itu? Dialah juru selamat. Yesus itu, oh dialah orang Yahudi. Ya, siapakah Yesus itu? Dialah anak-anak Yusuf, anak-anak Amaria. Siapakah Yesus itu? Oh dia tokoh terkenal. Nah, ya jawaban-jawaban seperti itu benar, tetapi itu jawaban yang tidak mewakili kebenaran secara utuh. Ya, oke. Nah, mari kita lihat secara lengkap di Matius 16 ayat 13 sampai 15. Silakan dibuka bagi yang punya Alkitab, bawa Alkitab. Sebenarnya kalau belajar jangan menggunakan handphone ya. Alkitabnya gunakan Alkitab langsung seperti ini. Ya. Ya, Alkitab supaya apa? Jadi kita bisa tandain ya apakah di stabilo kah atau di garis bawahin kah ya supaya membantu kita mengingatkan kita suatu saat kita membaca menyampaikan kepada jemaat atau kepada orang lain kita tahu tempatnya cepat didapatkannya ya oke oke kita perhatikan ya setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi ia bertanya kepada murid-muridnya bertanya seperti ini kata orang siapakah anak manusia itu kata orang ya anak manusia itu ya tentu yang dimaksud itu adalah Yesus bertanya tentang dirinya sendiri ya nah itu kata orang nah apa jawab mereka ini dia jawaban itu sangat menentukan apakah mereka itu sudah mengenal Yesus Kristus atau tidak ya ini jawabannya ya ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis jadi mereka mengatakan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Nah, ini dia. Ada pula yang mengatakan Yeremia. Tuh, nabi ya. Atau adalah seorang dari para nabi. Nah, ini. Ini jawabannya benar atau tidak ini? Nah, kalau di kelas bisa tanya satu-satu ini. Benar atau tidak ini? Apakah memang Yesus itu Yohanes Pembaptis? Dia adalah Elia? Dia adalah Yeremia? Adalah seorang nabi? Tentu tidak. Tapi itulah yang mereka tahu. Itulah yang mereka tahu. Entah dari siapa mereka mendapatkan itu. Ya, ya yang mengatakan Yesus itu Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, mungkin mereka dapatkan dari orang lain. Ya, ya, tetapi itu justru menyesatkan. Ya, karena jawaban itu salah, tidak sesuai dengan harapan Yesus. Ya, maka Yesus balik bertanya. Sekarang bukan lagi bertanya kepada orang lain.
menurut orang lain, tapi langsung menunjuk kepada para murid ada pada saat itu. Katakan begini, tetapi apa katamu? Langsung tunjuk itu mereka. Apa katamu? Siapakah aku ini? Kalau dikatakan tadi anak manusia, ya, atau siapa aku ini, ya sama saja itu sebenarnya. Ya. Siapakah aku ini? Nah itu. Jadi banyak jawaban. Banyak jawaban. Kalau jawaban zamannya Yesus tadi dikatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, salah satu nabi yang lain. Nah, jawaban di masa kini ya ada juga. Misalnya, saksi Yehova ketika ditanya, siapa Yesus itu? Mereka akan menjawab, Yesus itu adalah ciptaan, makhluk ciptaan yang diberikan kejabatan, kedudukan sebagai pemimpin yang kedua. Nah itu. Jadi Yesus itu ciptaan. Nah, kalau Yesus itu ciptaan, ya tidak berarti bukan Tuhan dong, karena Tuhan itu tidak bisa diciptakan gitu ya. Atau juga mereka mengatakan tokoh terbesar yang patut diteladani itu Yesus gitu ya. Kemudian ada lagi di kitab suci yang lain di Al-Quran umumnya mereka mengatakan siapa Yesus? Oh, dia seorang nabi besar. Mengapa dia nabi besar? Karena dia melakukan banyak mujizat. Karena syarat untuk menjadi nabi itu kata mereka adalah mampu bisa melakukan mujizat, maka dia nabi. Ya. Oke. Nah, ya, nabi. Kemudian kita perhatikan lagi dari ajaran New Age. Ini ada di Indonesia juga, bukan hanya di luar negeri ya. Yesus adalah sosok perantara yang mistis. Dianggap Yesus itu mistis, rahasia, tidak bisa dipahami secara kasat mata benar, atau bisa dikatakan itu adalah ya suatu cerita saja. Itu cerita kebohongan, itu hanya mistis saja. Bahkan ada salah satu artis terkenal di Indonesia baru-baru ini mengatakan demikian. Ya, Kristus itu adalah ajaran yang dikatakan itu ajaran mistis katanya. Ya, sebenarnya itu tidak pernah ajaran itu satu kebohongan. Nah, ngeri itu. Ya. Nah, ya, kalau nggak dia bertobat cantik-cantik begitu, sekalipun dia kaya, punya segalanya, masuk neraka dia. Nah, kan? Jadi tidak perlu sebut namanya lah kan gitu, tapi sempat viral ya. Oke, kemudian Unitarian. Unitarian, ini bukunya orang-orang Unitarian itu ada banyak sekali sekarang ini dijual di mana? Di kalangan orang Kristen. Ya, Yesus adalah seorang guru moral yang hebat, dia bukan Tuhan. Saya lupa memperkenalkan buku penulisan salah satu Unitarian ya. Nah, Unitarian itu ini bukunya ini. Ini penganut Unitarian ini. The Only True God, sebuah kajian monoteisme Alkitabiah. Nah, dalam buku ini dia mengatakan Yesus itu hanya guru moral, dia bukan Tuhan. Ya, nah dia bukan Tuhan. Ya, itu ngeri. Saya punya bukunya. Ya, nah, tapi kalau orang tidak paham, tidak hati-hati, itu bisa merusak ajaran kita ya. Oke, Yesus itu adalah manusia biasa yang dipertuhankan dalam sejarah itu menurut Dan Brown. Ya, sampai hari ini ada juga yang meyakini seperti itu. Yesus itu menjadi Tuhan karena Yesus itu berhasil memelihara melakukan hukum Taurat. Karena dia melakukan hukum Taurat, maka dia diangkat menjadi Tuhan. Begitu. Ya, diangkat menjadi Tuhan. Ya, jadi syaratnya apa? Karena dia memelihara hukum Taurat dengan sempurna, maka dia Tuhan. Nah, apakah benar ini? Nah, ini tentu jawaban semua ini tentu harus bisa kita tanggapin dengan ajaran Alkitab yang benar, ya. Oke. Nah, karena itu, siapakah aku ini? Pertanyaan itu begitu penting. Ya, mengapa penting sebutan Tuhan bagi Yesus? Sekalipun ini menjadi membuat orang ya, terganggu ya. Sampai hari ini orang yang tidak mengenal Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus, ketika saudara
mengatakan Yesus Tuhan itu mengganggu hatinya, mengganggu pikirannya. Ya, hanya dua kemungkinan. Dia marah, kita dikucilkan. Ya kan gitu. Ketika mengatakan Yesus Tuhan, atau mungkin akan mengatakan kita ini orang kafir. Ya, kafir. Mengapa? Karena mereka menganggap kita ini mempertuhankan manusia yang dilahirkan oleh Maria. Dia dikandung dalam kandungan Maria, dilahirkan, dibesarkan. Nah, dia manusia, lalu kita pertuhankan. Nah, kita panggil dia Tuhan. Nah, ini kita dianggap ini ajaran yang sesat, keliru, mempertuhankan manusia, apalagi laki-laki lagi katanya, ada jenis kelaminnya. Ya kan? Nah itu. Jadi tidak dapatkah kita sekedar mempelajari kata-kata yang bijaknya dan menggumi cara hidupnya saja. Jadi nggak usah kita belajar bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, gitu kan? Cukup belajar apa? Etikanya, kebaikannya, kasihnya, kebijakannya kita kagumi. Apakah cukup di situ? Karena juga ada ajaran di gereja besar yang mengatakan yang kita pelajari, yang kita teladani dari Yesus bukan masalah keilahiannya, tapi karakternya, kehidupannya, kekudusannya, ketaatannya kepada Bapa. Itu yang kita contoh. Itu yang harus kita teladani, bukan ketuhanan. Ketuhanan itu tidak, dia bukan Tuhan. Dia hanya manusia, dia hanya diutus oleh Tuhan mewakili Tuhan. Itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan di Toraja tidak ada yang seperti itu kan gitu ya. Jadi belajar hanya etikanya saja dari Yesus, ketaatan saja kasihnya. Nah, itu memang kita harus belajar meneladani ketaatan Yesus. Ya, ketaatannya kepada Bapa yang mengutusnya. Ya, segala kasihnya betul, tetapi tidak cukup dari situ bahaya. Maka kita nggak perlu tidak perlu beriman kepada Yesus karena sebelum Yesus pun hadir tengah-tengah dunia ini, ya di dalam perjanjian lama sudah mengajarkan tentang kebaikan, tentang ketaatan, tentang kekudusan, kesucian. Ya kan sudah gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya begitu penting kita belajar tentang Kristus, ya. Jadi sekali lagi, jadi jangan kita hanya belajar tentang ketaatan Yesus, kasihnya, kebaikannya, kita hanya kagum dengan sifat-sifat itu. Tidak, ya. Karena seorang yang menyebut dirinya Tuhan, tetapi bukan Tuhan, itu tidak layak untuk mendapatkan pengagungan, ya pengagungan, penyembahan. Tapi yang kita lihat Yesus itu dikagumi, diagungkan, disembah bukan karena sifat-sifat karakternya atau ketaatannya, bukan, karena dia adalah Tuhan. Ya, nah, karena dia adalah Tuhan. Jadi, nah kembali kita perhatikan lagi. Kekekalan kita itu bergantung kepada jawaban kita atas pertanyaan siapakah dia menyatakan diri sebagai Allah. Nah, Pak Ibu, ini serius ini, sangat serius ini pertanyaan ini. Ya, maka saya katakan, kalau kita tidak mengenal Yesus dengan baik dan benar, ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita setelah kematian. Kematian secara fisik. Ya, begitu. Mengapa? Ya, mengapa demikian? Karena kehidupan setelah kematian di dunia ini, itu kehidupan yang dijamin oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Makanya kalau seorang tidak mengenal Kristus, bahkan tidak percaya kepada Kristus, Alkitab katakan binasa. Binasa. Yohanes 3:16 ya, dan ayat-ayat yang lain sangat terkenal itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa itu kasih Allah? Kasih Allah akan dunia, buktinya apa? Ia telah mengutus, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal itu? Yesus Kristus. Mengapa dikatakan tunggal? Berarti tidak ada yang lain. Monogenes, hanya satu-satunya. Tidak ada yang mirip seperti dia. Tidak ada yang sama seperti dia. Hanya Yesus satu-satunya yang diutus ke dunia ini, datang ke dunia menjadi manusia. Lalu kalimat berikutnya dikatakan, ya, barang siapa yang percaya kepada anak, ya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Berarti kalau orang tidak percaya kepada nama anak Allah, Yesus Kristus, katakan binasa kalau tidak percaya.
Ya, tapi bagi yang percaya dikatakan beroleh hidup yang kekal. Terlalu banyak ayat Alkitab yang menyatakan hal yang sama seperti itu. Ya, oke. Jadi pengenalan kita akan Kristus itu sangat menentukan kehidupan kita ke depan. Sering saya tanya kepada mahasiswa begini, apa perbedaan atau persamaan hidup kekal yang ada pada Yesus dengan hidup kekal yang ada pada kita? Ya, itu bisa dijawab tidak? Itu. Ya, hidup kekal yang ada pada Yesus dan hidup kekal yang ada pada manusia yang percaya kepadanya. Ya, itu bisa dijawab. Jawabannya adalah hidup kekal kepada Yesus itu adalah sifat yang telah dimiliki di dalam kekekalan, namanya kekal. Itu bukan bersumber di luar dirinya. Ya, bukan bersumber dari ciptaan dan bukan pemberian. Ya, bukan. Ada orang mengatakan, mengapa punya hidup kekal? Karena diberikan oleh Bapa. Nah, itu hati-hati, itu ajaran sesat, ya kan? Nah, itu sudah ada. Nanti maka kita kalau belajar tentang kristologi ini, jangan belajar Kristus itu setelah dia ada di dunia, akan sesat. Ya, sebelum dia di dunia kita harus paham siapa dia, di mana dia keberadaannya, gitu. Ya, nah, jadi kita harus pahami Kristus itu secara utuh sebelum dia datang ke dunia, dia sudah datang di dunia dan akan datang. Tentunya kembali yang kedua kali. Oke, jadi sangat menentukan. Ya, sangat menentukan kehidupan kita ke depan ini. Oke. Markus 8 ayat 27 kembali kita perhatikan ya, kita kembali kita baca ya. Ini mengatakan ayat 27, di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, ya, kata orang, siapakah aku ini? Ya, Yohanes Pembaptis kata mereka. Itu dengar jawaban dari mereka ya. Ya, Elia, seorang nabi, seorang dari para nabi. Lalu karena jawaban mereka itu jawaban yang salah, keliru, dan itu yang mereka tahu, makanya Yesus bertanya kembali. Sebenarnya Yesus kalau itu benar, Yesus tidak perlu bertanya. Nah, mengapa Yesus bertanya kembali? Siapakah aku ini? Nah, ini jawaban yang benar. Diwakili oleh Simon Petrus. Jawaban Simon Petrus apa? Engkau adalah Mesias. Wow. Engkau adalah Mesias. Kata Mesias itu di dalam pemahaman orang-orang Israel berarti sesuatu yang datang dari Tuhan, yang datang atas nama Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, kan? Nah, bahkan kalau dikembangkan pengajaran itu adalah berarti adalah itu Tuhan itu sendiri. Tidak ada kata Mesias kepada ciptaan atau kepada manusia. Ya, jadi apa yang Yesus katakan mengenai dirinya? Sekarang ini. Jadi gini, bagaimana kita mengetahui, memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Tentu bukan dengan cara kita. Tidak. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah rusak moral, etika, pikiran, perasaan. Sudah rusak oleh karena dosa itu. Bahkan membuat mereka diusir dari Taman Eden. Ya, tidak lagi bisa memiliki persekutuan hubungan dengan Tuhan secara langsung. Tidak lagi bisa mengenal Allah itu secara benar. Makanya terlalu banyak penyembahan berhala zaman Israel. Pada masuk ke tanah Kanaan, Israel banyak penyembahan berhala sampai hari ini. Ya kan? Mengapa? Mereka mendirikan kebenaran sendiri. Mereka mendirikan iman sendiri. Mereka mendirikan agama sendiri. Maka agama itu didirikan oleh manusia. Tuhan datang ke dunia tidak mendirikan agama. Yesus datang ke dunia bukan mendirikan agama. Paulus sebelum dia menjadi waktu dia belum menjadi rasul dipilih oleh Tuhan, ya, belum ada kata Kristen. Ya, belum. Ya, Kristen itu ada pertama kali disebut Kristen di orang di Antioquia. Siapa yang menyebut? Bukan orang Kristen sendiri. Ya, bukan. Tapi orang-orang Yunani yang memanggil orang-orang Kristen itu, yaitu berarti mereka adalah
murid-murid Kristus. Mereka itu adalah pengikut Kristus. Ya. Nah, jadi panggilan Kristen itu sebenarnya awalnya itu suatu ledekan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, ya, yaitu mereka golongan pengikut Kristus, golongan murid-murid Kristus, dipanggillah Kristen oleh orang-orang Yunani, diledek begitu, satu ledekan, hinaan sebenarnya. Ya, ya dianggap rendah begitu, ya. Nah, tapi nama itu akhirnya digunakan oleh gereja mula-mula, ya, ya, perjanjian baru dan sampai hari ini Kristen dan bukan beragama Kristen. Cari Bapak Ibu di Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ketik kata agama Kristen tidak akan ada. Tidak ada kata agama Kristen. Tapi yang ada adalah Kristen. Itu pun hanya ada 3 kali diulang kata Kristen itu. Ada di kitab bisa dicatat ya. Ada di kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kisah Rasul 26 ayat 28. Kemudian di 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat berapa saya lupa. Jadi 1 Petrus 4. Hanya 3 itu diulang. Jadi apa itu Kristen? Kristen itu ya sebenarnya secara secara maknanya pengikut Kristus. Golongan yang percaya kepada Kristus. Mana disebut dengan Kristianos. Kristianos, pengikut Kristus. Orang percaya kepada Kristus itu Kristianos. Nah, berarti ada hubungannya sangat erat hubungannya dan tidak bisa dipisahkan dengan pribadi yang mulia, yang suci, yang kudus, itu Yesus Kristus. Nah, itu dia ya. Nah, itulah begitu pentingnya kita mengenal Kristus. Bukan kita yang membuktikan Yesus itu Tuhan, bukan. Kita hanya tinggal mencari pembuktian itu. Siapa yang membuktikan dirinya adalah Tuhan? Bukan agama-agama, bukan apologet, bukan penceramah-penceramah, bukan pendeta. Yang membuktikan dirinya adalah Tuhan, dirinya sendiri. Allah sendiri yang menyatakan, memperkenalkan, menyatakan dirinya adalah Allah itu sendiri. Oke. Nah, coba kita bisa perhatikan. Jadi di Yohanes, kalau tadi ada di Markus ya, ini pernyataan Yesus di Yohanes 10 ya. Nanti silakan baca secara lengkap, saya tidak baca secara keseluruhannya. Dikatakan begini, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia, ya, mengelilingi Yesus, berkata kepadanya, ya, kepada Yesus, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Ternyata murid-murid, orang-orang pada saat itu orang-orang Yahudi sedang bimbang ya. Ya, jangan sampai kita golongan orang yang bimbang hari ini ya. Ya, jikalau engkau Mesias, nah ini, jikalau berarti belum tahu walaupun dia Mesias ya. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Wow, butuh bimbingan, butuh arahan, ya, pengajaran. Apakah Yesus tidak mengabulkan permintaan mereka? Tidak. Ya, maksudnya tetap, ya, bukan berarti tidak. Jadi nanti kita lihat itu penjelasan ini sangat luar biasa ya. Oke. Ya, jadi Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Yesus sebenarnya sudah berulang-ulang mengatakan, akulah manusia, akulah anak manusia, akulah, dikatakan akulah guru, akulah Tuhan. Ya, nah, akulah yang sudah ada sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Akulah Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Ya kan? Dia sudah banyak memperkenalkan dirinya bukan hanya dari mukjizat. Jangan sampai kita mengenal Yesus itu hanya berdasarkan mukjizat. Ya, tidak. Tapi dari sifat keilahian yang dimiliki oleh Yesus. Ya. Jadi sekalipun Yesus sudah memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya di tengah-tengah mereka, mereka tidak percaya itu kata Yesus. Masih adakah sekarang ini seperti itu? Oh, masih banyak. Ya, masih banyak sekali. Dia tahu tapi tidak percaya. Dia kenal tapi tidak percaya. Dia tetap menolak sampai matinya. Kan begitu ya. Oke.
Jadi kekristenan itu selalu menghormati Yesus Kristus sebagai pusat sejarah dan juga pusat teologi. Nah, jadi kalau belajar Alkitab, pengajaran utamanya di situ tentang Allah, ya, tentang Tuhan yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Para nabi mulai dari inilah, mulai dari setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, solusi dosa, ya, itu apa? Keturunan dari perempuan, yaitu Hawa, menjadi juru selamat. Itu udah dikasih tahu di Kejadian 3:15. Kemudian dikasih tahu kepada Musa, kasih tahu kepada Abraham, bahkan pernah bersama-sama dengan Abraham, pernah bersama dengan Lot dan juga bersama dengan Hagar, bersama dengan Sarai, bersama dengan Yakub, ya, pernah hadir dalam perjanjian lama. Nah itu, diajarkan dalam perjanjian lama, diajarkan dalam perjanjian baru, pusatnya, sentralnya adalah Kristus, bahkan iman kita. Begitu pentingnya belajar tentang Kristus. Kristus itu berarti kehidupan kita. Makanya Paulus mengatakan apa? Ketika aku hidup, hidup untuk Kristus. Ketika aku mati, adalah mati untuk Kristus. Hidup ataupun mati adalah untuk Kristus. Maka dikatakan mati dalam Kristus adalah satu keuntungan. Wow, luar biasa ya. Nah, berarti begitu pentingnya kita memahami, belajar, mengenal Kristus. Ya, Kristus. Jadi tidak ada orang lain kecuali Kristus yang lebih penting asal usulnya. Ya, dan sejarahnya. Tidak ada ajaran yang lebih bersifat menentukan daripada ajaran tentang pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus. Coba, ada yang lebih penting nggak di atasnya Yesus? Saya pikir tidak ada. Yang lain penting. Kita penting belajar asal-usul manusia, semua ciptaan. Kita penting belajar banyak hal tentang pengetahuan umum. Supaya kita cerdas, jangan sampai ketinggalan dengan yang lainnya. Itu penting semua. Maka kalau belajar teologi itu, saya mengatakan teologi itu adalah ilmu di atas segala ilmu. Atau bisa dikatakan ratu segala ilmu. Ratu segala ilmu. Ya, segala ilmu yang lain harus tunduk kepada teologi. Tidak boleh melebihi dari teologi. Mengapa demikian? Namanya teologi, kan kita tahu. Teologi itu dari dua kata, theos dan logos. Theos itu adalah Allah, logos itu adalah uraian, penjelasan, ya, atau ajaran tentang Allah. Nah, kalau sudah belajar tentang Allah, apakah masih ada di atas Allah? Masih ada ilmu yang lebih tinggi di atas Allah? Ya tidak ada. Makanya kalau belajar teologi jangan ngantuk-ngantuk, tidur-tidur sambil buka handphone, itu kan ya WA-WA-an, itu nggak serius. Nah, sekalipun saya tidak lihat, tapi nggak ada di sini ya, semua serius ya. Puji Tuhan. Nah, ya begitu. Jadi kalau sudah belajar teologi, berarti belajar tentang Allah, siapa dia, ya, siapa dia, dari mana asal usulnya, apa yang dibuatnya, apa yang kerjaannya, mengapa sepenting belajar tentang Allah. Itu ilmu tingkat tinggi. Tidak ada ilmu yang lain melebihi dari itu, tidak ada. Dan semua ilmu di dunia ini, ilmu filsafat kah, ilmu pasti kah, matematika, IPA, semua IPS, harus tunduk kepada ilmu teologi. Karena semua ilmu itu diciptakan oleh Tuhan. Hanya manusia itu sombong ketika dia pintar, jadi meninggalkan Tuhan begitu ya. Nah, jadi itu begitu pentingnya ya. Nah, sangat penting. Oke. Nah, jadi studi tentang pribadi Kristus itu harus menjadi pusat pengajaran Kristen atau sering disebut dengan Kristosentris. Ya, Kristosentris, pusat pengajaran Kristen itu. Mau mengajar di kelas agama, ya, khotbah di gereja, di rumah tangga, ataupun di mana kita berada.
Ya, pusatkan pengajaran kita, utamakan pengajaran kita, fokuskan pengajaran kita tentang siapa? Siapa Yesus. Itu. Mulai dari kecil anak-anak, supaya nanti besarnya dia tidak mualaf, tidak meninggalkan Yesus. Ya, sekarang ini terlalu banyak orang Kristen mualaf, ya. Nah, sebaliknya juga terlalu banyak sekarang orang murtadin, ya. Ya. Oke. Nah, kita nggak rugi kalau orang pergi ke agama lain. Nggak ada ruginya, dia yang rugi, ya. Oke. Jadi harus tahu apa pekerjaannya, apa karyanya, apa pelayanannya. Nah, lalu terutama kita harus tahu juga karyanya pada kematian di kayu salib. Mengapa begitu penting kematian Yesus itu kita harus pahami dan mengerti di kayu salib. Gitu. Itu tidak boleh diabaikan. Ya, oke. Ya, kemudian, nah sekarang kita lanjutkan, Bapak Ibu, ya, untuk berbagai pandangan tentang Kristus, ya. Ya, berbagai pandangan tentang Kristus. Ini berbagai pandangan ini sudah mulai dari gereja mula-mula abad 4, ya, sampai hari ini ajaran ini, ya, tentang Yesus ini masih ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam gereja. Mari kita lihat bersama-sama, ya, supaya kita bisa bedakan, Bapak Ibu, supaya kita jangan sampai kita abu-abu, kiri dan kanan oke, gitu, ya. Nah, ya, jadi oke, kiri kananku oke, gitu. Nah, jangan sampai begitu, ya. Atau jangan hanya karena dikatakan oleh sinode, padahal udah salah, ketua sinode ini yang benar, itu yang salah. Jangan, kita harus terbuka belajar. Namanya di sekolah Alkitab itu kita harus membuka hati kita, pikiran kita, belajar, ya. Jangan seperti kita, istilah orang bilang, kodok dalam tempurung, gitu kan. Jadi merasa itu udah dunianya, itu yang paling baik, tidak ada lagi dunia yang lain, begitu. Sehingga menutup diri untuk belajar dari orang lain. Kalau sudah ketika duduk di kelas teologi, perguruan tinggi teologi, berarti siap membuka hatinya, pikirannya, tinggalkan dulu yang lain untuk kita bila masuk belajar, ya, begitu, ya. Oke. Nah, ini sekali lagi, ini masih diperdebatkan hangat di dunia teologi tentang pribadi Yesus. Masih sampai hari ini. Bahkan di YouTube, di TikTok, itu perdebatan. Ya, kadang-kadang bukan hanya hangat, panas, bahkan sampai kepada caci memaki, gitu kan. Orang Kristen sebenarnya tidak boleh begitu. Jadi, kalau mereka yang mau seperti itu silakan, kita nggak perlu terpancing, tidak perlu panas, ya. Oke. Terus dalam berbagai pandangan tersebut yang timbul dalam sejarah gereja, ya, di abad 2, ya, muncul beberapa ajaran sesat, ya, yang menyoroti dan membahas tentang pribadi Kristus. Jadi menyerang pribadi Kristus, ya, ya, menyerang pribadi Kristus. Jadi kalau menyerang pribadi Kristus ini sudah zamannya Yesus, zamannya Rasul, gereja mula-mula, setelah gereja mula-mula, abad zaman gereja zaman sekarang itu masih terus diserang pribadi ini, ya. Ada yang menyerang, tadinya mencari kelemahannya jadi percaya. Ada yang menyerang, akhirnya apa? Dipensiunkan dini dari dunia ini, innalillahi, ya kan. Nah, begitu, ya. Oke. Nah, banyak yang seperti itu. Pertama kita lihat itu adalah, ya, golongan disebut dengan ebionitisme. Golongan apa ini? Inilah sekte Kristen Yahudi. Sekali lagi, bukan agama Yahudi, beda, ya. Sekte Kristen Yahudi, mereka itu fanatik sekali dengan hukum Taurat. Fanatik sekali hukum Taurat. Jadi mereka menjalankan dan memelihara hukum Taurat. Ini sekte Kristen. Apa pandangan mereka tentang Kristus? Apa pandangan golongan mereka tentang Kristus? Ini dia. Ya, ya, harus kita perhatikan ini. Mereka mengajarkan bahwa Yesus putra Maria dan Yusuf itu telah memelihara hukum Taurat secara sempurna. Perhatikan, Yesus itu telah memelihara hukum Taurat dengan sempurna. Sehingga inilah alasan Allah memilih dia menjadi Mesias. Menjadi Mesias. Nah, kalau disederhanakan gini, Yesus itu belajar hukum Taurat, dia pahami, dia mengerti dengan sempurna, dia lakukan dengan sempurna, maka Allah mengangkat dia menjadi Mesias. Paham, ya? Nah, ini sekte. Apakah benar
Yesus itu menjadi Mesias karena Yesus berhasil memelihara hukum Taurat dengan sempurna. Ya, oke, ditahan dulu. Nanti kita lihat jawabannya, ya. Kemudian yang kedua, mengatakan golongan sekte ini mengatakan Yesus itu menjadi Mesias kapan? Ketika dia dibaptis, ketika ia menerima Roh Kudus. Wow, hati-hati. Ini di ajaran ini, pendapat ini, pandangan ini masih ada di kalangan orang Kristen. Ketika ditanya, kapan Yesus menjadi Mesias? Kapan Yesus menjadi anak Allah? Oh, setelah dia dibaptis. Atau setelah Roh Kudus turun kepadanya pada saat baptisan. Disitulah dia Mesias. Berarti pada saat dia di dalam kandungan, lahir usia 8 hari, 12 tahun, sampai 30 tahun, dia bukan Mesias. Berarti dia Mesias dadakan, spontan. Apakah Mesias demikian? Oke, ya. Oke, lanjut. Golongan ini juga mengatakan keilahian Yesus dan kelahirannya dari seorang perawan. Nah, jadi menolak keilahian Yesus. Bahkan menolak kelahiran dari seorang perawan. Penolakan ini apa? Mengapa? Disebabkan ada kepercayaan akan keilahian Yesus Kristus nampaknya bertentangan dengan monoteisme. Ini harus perhatikan baik-baik, ya. Nah, jadi dari sejak kecil orang-orang Yahudi sampai hari ini sudah diajarkan Allah itu esa. Itu namanya monoteisme. Monoteisme. Jadi mereka sudah ditanamkan pengajaran Yesus itu adalah Allah, maksudnya Allah itu adalah esa, ulangan nama tempat, dan tidak ada Allah yang lain. Nah, jadi ketika Yesus menyatakan dirinya adalah Allah, itu bertentangan dengan ajaran yang mereka terima selama ini. Ya, yang mereka yakini selama ini. Itu bertentangan. Makanya menolak Yesus itu sebagai Tuhan. Kan Yohanes 1 ayat 1:12, ya. Yohanes 1:11 itu. Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Ya, nanti baca itu, ya. Dikatakan di sana dia sudah ada di dunia, tapi dunia tidak mengenalnya. Dalam konteks itu orang-orang Israel. Ya. Bahkan ayat 11 dikatakan, Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya itu? Adalah bangsa Israel. Dalam konteks itu. Apa responnya orang Israel? Dikatakan, ia tidak menerimanya, menolaknya. Mereka menolak Yesus. Mengapa mereka menolak Yesus? Karena Yesus menyatakan dirinya adalah Mesias, menyatakan dirinya adalah Allah. Yang mereka tahu Yesus itu adalah anaknya Maria, anaknya Yusuf. Tahu bapaknya. Apa pekerjaan bapaknya? Tukang kayu. Bagaimana kau bilang kamu dia adalah Allah? Ya, ini dibangun atas monoteisme. Makanya dalam Alkitab itu, ya dalam kitab itu Perjanjian Baru zaman Yesus terutama tidak pernah Yesus langsung mengatakan akulah Allah sembahlah aku. Ya, mengapa demikian? Bukan Yesus berarti takut dengan mereka, tidak. Karena Yesus tujuannya adalah dia sebagai juru selamat Mesias, dia harus berhasil semua melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya sampai dia mati di kayu salib. Jadi dia harus mengatakan semua, maksudnya mengerjakan, mentaati, melakukan itu semua. Kalau dengan zakat akulah Tuhan sembahlah aku, ya langsung penolakan yang terjadi karena dia berhadapan dengan orang-orang atau orang Israel yang memiliki pengajaran yang sangat kuat, yaitu monoteisme, Allah yang esa gitu. Ya betul, Allah itu esa. Kita tidak menyembah Allah dua, Allah tiga gitu ya, lebih dari situ tidak. Tapi Allah yang esa itu tidak mutlak esa dalam arti dia menyatakan diri dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Itu nanti ada mata kuliah tertentu untuk belajar seperti itu, ya. Oke, nah ini kita belajar yang untuk oknum yang kedua yang disebut dengan Yesus Kristus, ya. Oke, lanjut. Nah, itu. Jadi
Ebionites ini adalah kelompok yang menyatakan keilahian Yesus itu tidak asli. Tidak asli. Tidak memiliki sifat ketuhanan sejati. Sehingga mereka menolak realitas sifat ilahi dari Yesus. Itu. Memang dia Tuhan, tapi bukan sungguh-sungguh Tuhan. Dan ketuhanan tidak asli. Begitu ya. Nah, hati-hati nih. Luar biasa ya. Itu golongan Ebionisme. Sekarang kita lihat golongan Gnostik. Ya, golongan Gnostik. Nah, Gnostik ini dipengaruhi oleh paham dualisme. Ya, dualisme yang mendasar. Yaitu mereka punya paham begini. Jikalau ada yang tinggi, ada yang rendah. Jika ada daging yang baik, ada yang jahat. Oke. Nah, karena daging dianggap jahat, jadi menurut mereka daging itu jahat. Ya. Nah, jadi daging itu ada yang jahat, ada yang baik. Nah, karena daging itu dianggap jahat, maka pasti Allah tidak mungkin menjadi daging, tidak mungkin menjadi manusia. Jadi dianggap tubuh kita ini oleh golongan ini tubuh kita ini jahat. Ini nih tubuh ini jahat. Karena tubuh ini jahat, tidak mungkin Allah yang suci kudus itu mengambil tubuh manusia untuk menjadi Allah. Nah, itu pandangan mereka. Ya. Nah, jadi manusia mencela manusia yang berdarah daging itu dianggap jahat, jadi tidak mungkin. Nah, golongan Gnostik itu terbagi dua. Ya, terbagi dua. Ya. Pertama, golongan Gnostik disebut dengan Cerintian. Ya, Cerintian mengajarkan bahwa apa? Kristus yang ilahi itu mendatangi Yesus yang manusiawi ketika ia dibaptis dan meninggalkannya lagi beberapa saat menjelang kematian Yesus. Jadi gini, perhatikan sebuah sederhana gini. Jadi sifat keilahian yang dimiliki oleh Yesus itu pemberian. Ya, pemberian. Ya. Jadi datang gini. Datang diberikan kepada mendatangi Yesus. Hingga padanya. Ya. Nah, hingga padanya kepada manusianya kapan? Ketika dibaptis di Sungai Yordan. Jadi Yesus punya sifat keilahian itu waktu dibaptis di Sungai Yordan. Nah, kemudian sifat keilahian yang dimiliki Yesus yang telah diterima setelah baptisan itu nanti meninggalkannya pada saat dia mati di kayu salib. Ya. Ya, sifat keilahiannya itu hilang. Ya, pada saat Yesus mati di kayu salib. Tidak ada lagi. Nah, nanti setelah dia bangkit, nah kembali lagi sifat keilahian itu. Wow, hati-hati dengan ajaran ini. Nampaknya sepertinya benar. Ini sangat menyesatkan. Tapi ada di kalangan orang Kristen. Oke, nanti kita akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Ya, tapi saya katakan, kalau Yesus itu Tuhan setelah dibaptis, kalau Yesus itu punya keilahian setelah dibaptis, lalu keilahian itu hilang lagi waktu dia mati, meninggalkannya, maka itu adalah Allah jadi-jadian. Ya, karena Allah itu tidak pernah Allah jadi-jadian. Allah itu sudah ada di dalam pun. Dia adalah Allah. Dalam segala situasi pun dia adalah Allah. Nanti kita lihat kebenaran Alkitabnya ya. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua dari Gnostik itu adalah ya ini. Oke. Yaitu Gnostik disebut dengan dekotisme. Ya, dekotisme. Mereka beranggapan bahwa Yesus sebenarnya itu semacam hantu. Ya, semacam hantu. Jadi tidak kelihatannya seperti manusia, sebenarnya dia tidak memiliki tubuh manusia. Gitu. Pernah lihat hantu nggak? Ya. Kalau ada dulu film apa itu yang dibilang itu yang suka mencuri uang, apa itu cerita sinetron yang kebohongan pun kebohongan itu kan bisa terbang kelihatan padahal dia bukan manusia. Pegang begini ternyata bukan manusia, hantu. Nah, kelihatan seperti manusia, ya. Dia itu semacam hantu. Jadi bisa dilihat tapi dia bukan manusia. Ini bahaya sekali. Kita harus sudah kita pahami ya. Yesus adalah manusia sejati
dan Allah Yesus adalah Allah sejati. Itu harus pemahaman itu harus ada pada kita. Tinggal mana ayat Alkitab membuktikan hal itu, ya. Oke, makanya desotik ini atau dekotisme ini adalah golongan yang berpendapat bahwa tubuh jasmani Yesus itu tidak nyata. Tidak nyata, hanya bayangan saja, semacam hantu. Ini bahaya sekali ajaran ini, ya. Nah, jadi singkat kesimpulan dari gnostik dekotisme ini, ajaran dekotisme ini harus ditolak. Jadi harus kita tolak. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Beberapa Alkitab ya kita akan baca bersama-sama, silakan perhatikan. Izin. Kolose 1 ayat 15 sampai 18, Kolose 2 ayat 9, Ibrani 2 ayat 14, 1 Yohanes 2 ayat 22, 23 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oke. Pak, izin Pak. Shalom. Permisi. Waktunya break Pak. Oke, baik ya. Selesaikan dulu nih, tanggung dekotisme ya. Ya. Oke, tanggung ini, selesaikan dulu ini ya. Yang dekotisme supaya nanti masuk golongan yang berikutnya. Karena masih ada beberapa golongan ajaran. Oke, kita lihat nih, mengapa kita menolak ajaran dekotisme itu? Tidak sesuai dengan Alkitab, bertentangan dengan contoh. Perhatikan ini Alkitabnya ya. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Silakan baca, saya akan membaca bagi Bapak Ibu, perhatikan. Dikatakan demikian di ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Ya. Berarti yang tidak kelihatan itu apa? Allahnya. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus diciptakan segala sesuatu. Baik yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Oleh Dia, untuk Dia. Perhatikan sini. Ayat 17. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu. Berarti Yesus ada dalam suatu sifat keilahiannya bukan pada saat Dia dibaptis. Jauh sebelum dibaptis, jauh sebelum lahir, Dia sudah lebih dahulu ada dalam sifat keilahian tentunya ya. Nah, lalu ayat 18. Ia kepala tubuh yaitu jemaat, ia yang sulung yang pertama kali bangkit dari antara orang matian, dari antara orang mati. Yesus bangkit dari kematian, berarti dia manusia, dia mati, berarti real manusia, dia mati, dia bangkit. Nah, itu pertama kali ya, Yesus itu luar biasa. Kemudian di Ibrani 2:14 sangat jelas sekali. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Perhatikan di sini. Kita ini adalah anak-anak darah dan daging. Kita ini manusia biasa ini. Nah, Yesus pun menjadi sama dengan kita dalam hal manusia. Bedanya apa? Kita ini berdosa, manusia berdosa. Ya, tapi Yesus itu manusia yang tidak berdosa. Dan tidak ada dosa di dalam ini. Itu bedanya. Sama-sama manusia iya, merasakan lapar, merasakan haus, nanti itu ada apa nama materi untuk itu, menjelaskan hal itu. Oke. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23. Ayat 22. Dikatakan, siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Disebut sebagai antikristus, yaitu yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ketika kita menyangkal Yesus sebagai Tuhan, sebagai Anak, itu disebut sebagai antikris. Sebab barang siapa menyangkal Anak, perhatikan ini, ia juga tidak menyangkal Bapa. Barang siapa mengakui Anak, ia juga memiliki Bapa. Kalau kita mengakui Anak, mengakui Bapa. Kalau kita mengakui Bapa, mengakui Anak. Tidak boleh salah satunya. Kalau hanya salah satunya, kita disebut antikris oleh Alkitab. Ya, itu ya. Nah, kita mengatakan itu. Oke, baik. Kata tadi harus istirahat. Oke, kita akan break. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan golongan Arianisme. Silakan. Nanti tolong dikasih tahu sampai jam berapa ya. Oke.
Lanjutkan nanti setelah selesai break ya. Kalau